Rahasia menabung ala orang China. Halo semuanya, dalam video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian rahasia orang China dalam menghemat uang. Yang paling mencengangkan tentang orang China itu adalah di China sana tingkat tabungan mereka mencapai 45,9% per Desember 2021. Artinya dari setiap $100 atau sekitar 14 juta rupiah yang mereka dapetin, sekitar $46 atau 6,4 jutanya itu mereka tabung. Bandingin deh sama orang Indonesia yang fokusnya pada konsumsi. Rasio simpanan atau tabungan terhadap pendapatan masyarakat Indonesia cuma sebesar 15,7% menurut survei konsumen dari Bank Indonesia per Oktober 2023. Nah, apa sih penyebab kesenjangan besar ini? Kenapa orang Cina jago banget nabung uang? Gak kayak kita orang Indonesia. Yang pertama, tentunya karena budayanya. Kita di Indonesia sini selalu diserang sama yang namanya diskon, penawaran cicilan, dan lain sebagainya. Pakaian diskon 80%, buruan, buy one get one nih. Dan kita selalu ada pressure atau tekanan buat ngikutin gaya hidup tetangga atau teman sebaya yang lebih wow daripada kita. Beda banget sama di China, mereka lebih fokus menjaga uang mereka karena arti uang buat mereka itu sendiri dan demografi negaranya. Di China, banyak yang gak mau nyicil, seringkali orang China lebih suka beli barang langsung pakai cash daripada mencoba mencicil atau ngambil utang. Nah, sekarang aku mau bahas dulu nih, kenapa sebenarnya orang China itu lebih suka nabung. Karena menurutku itu menarik banget. Kalau kalian ngerti kenapa mereka pengen nabung, mungkin ini bisa juga bantu kalian buat menghemat uang dan menabung. Oke, alasan pertama kenapa orang China suka menabung adalah makna uang buat mereka. Sejak kecil mereka diajarin buat menabung, karena itu mulia. Anak-anak sering dapat uang dalam amplop merah pas Imlek atau ulang tahun. Terus orang tua mereka selalu ngajak buat menabung. Uang ini disebut uang keberuntungan. Uang itu penting banget buat orang China, sampai-sampai mereka punya ucapan khusus selama liburan dan Imlek. Daripada bilang selamat tahun baru, mereka mengucapkan sesuatu yang lain nih. Ronnie Chang, seorang komedian, menjelaskannya dengan bilang begini. Saat tahun baru Imlek, liburan terbesar bagi orang China, cara kita menyapa satu sama lain itu dengan kita bilang Gong Xi Fa Cai atau Gong He Fa Cai dalam bahasa Kanton. Pasti kalian pernah dengar. Gong Xi Fa Cai artinya semoga kamu kaya, bukan selamat tahun baru. Lucu banget ya, tapi benar juga. Bisa dilihat juga dari cara orang-orang China memperlakukan orang yang punya banyak uang. Orang yang kaya di budaya China dianggap sukses di mata banyak orang. Jadi punya banyak uang itu sering dianggap sebagai hal yang baik. Nah, menjadi orang sukses juga membawa keuntungan lain di China, yaitu dalam hal demografi. Sampai tahun 2016, China punya kebijakan satu anak yang diterapkan akhir 70-an dan awal 80-an buat mencegah kelebihan penduduk. Jadi, setiap keluarga hanya boleh punya satu anak. Kalau orang di sana punya lebih dari satu anak, mereka bakal kena denda. Plus, kalau mereka nggak bayar denda itu, rumah tangga kalian nggak bisa didaftarin pakai anak kedua. Nggak bisa masuk di dalam sistem rumah tangga. Jadi anak kedua nggak bisa dapat layanan kesehatan dan pendidikan. Jadi kebijakan satu anak ini bikin angka kelahiran menurun tajam. Selain itu juga banyak aborsi selektif jenis kelamin. Di China biasanya lebih diutamakan punya anak laki-laki daripada anak perempuan, karena laki-laki biasanya mewarisi nama keluarga dan properti. Akibatnya banyak orang yang pakai alat kontrasepsi buat menghindari kelahiran perempuan dan berusaha buat punya anak laki-laki. Dengan kontrasepsi itu, populasi di China jadi lebih banyak laki-laki daripada perempuan seiring berjalannya waktu. Bahkan puncaknya 122 laki-laki untuk setiap 100 perempuan yang lahir. Jadi secara umum, kalau laki-laki lebih banyak daripada perempuan, ya bakal ada masalah penawaran dan permintaan kan. Jadi ada lebih banyak laki-laki yang bersaing nih untuk jumlah perempuan yang sama. Jadi intinya buat dilihat sukses di China, mereka harus punya banyak uang. Terus satu lagi, dengan kebijakan satu anak, itu membuat orang tua jadi bisa nabung lebih banyak karena nggak punya banyak anak yang harus ditanggung. Jadi kebijakan satu anak ini tuh kayak membuahkan dua keuntungan sekaligus bagi warga China, yaitu yang pertama, orang tua nggak perlu ngeluarin banyak uang, dan yang kedua, laki-laki berusaha menghemat uang agar lebih diminati.
Nah, alasan lain orang China suka menabung adalah karena mereka nggak punya yang namanya program tabungan pensiun yang disponsori perusahaan tempat mereka bekerja atau akun pensiun yang bisa mereka kontribusikan. Mereka punya yang namanya sistem pensiun, tapi banyak yang ragu kalau sistem itu bakal masih ada waktu mereka pensiun. Terus mereka juga khawatir soal biaya kesehatan, pendidikan, dan pensiun mereka sendiri. Jadi itulah beberapa alasan utama kenapa orang China suka menabung. Tapi sekarang mari kita bahas rahasia keuangan mereka. Rahasia utama orang China jago nabung itu gak ada yang gimana-gimana sih sebenarnya. Simple, uang yang mereka miliki selalu dihitung dengan teliti. Mereka selalu tahu kemana uang mereka pergi setiap saat. Nah, gambarannya tuh kayak sistem budgeting khusus. Kalian juga bisa ngikutin nih. Kayak kalau di Amerika dan negara-negara barat namanya tuh Zero Based Budgeting System. Zero Based Budgeting System ini adalah metode di mana kalian ngebudget setiap rupiah dari pendapatan bulanan kalian. Jadi jumlah yang tersisa di akhir setiap bulan itu sama dengan 0. Jadi artinya pendapatan minus pengeluaran kalian itu sama dengan 0 di akhir bulan. Pengeluaran ini udah termasuk tabungan, investasi, bayar utang, dan lain-lain. Bayangin aja kalau misalkan kalian gajiannya tuh 10 juta sebulan. Zero Based Budgeting System atau anggaran berbasis 0 ini bisa kelihatan kayak gini. Ada yang bayar buat sewa, utang, buat belanja, kebutuhan pokok, semuanya dicatat di sini. Tapi kalian juga punya pos-pos keuangan untuk tabungan, dana darurat, dana pensiun, dana mobil baru, dan lain-lain tabungan yang mungkin kalian pengenin. Bisa dilihat pas kalian sampai di akhir anggaran, hasilnya tuh sama dengan 0. Inilah esensi Zero Based Budgeting System, di mana semua rupiah dihitung dengan rapi. Kalian bisa coba metode ini sendiri di rumah, tapi ini juga berarti kalian harus jujur banget soal pengeluaran kalian itu. Dan kadang-kadang mungkin kalian harus ngelakuin ini selama 3 bulan buat dapat rata-rata semua pengeluaran variabel kalian selama 3 bulan itu. Kalau kalian udah pernah nonton beberapa video aku sebelumnya, seharusnya kalian tahu bahwa sistem budgeting ini nggak persis ngasih tahu kita untuk harus ngabisin berapa untuk setiap kategori. Jadi lebih ke arah bantu kalian mengerti pengeluaran kalian secara keseluruhan, termasuk pengeluaran yang tetap. Terus kalian bisa mengkategorikan pengeluaran kalian itu dan mengalokasikan budget dari situ. Oke, ada 4 faktor utama yang diutamain sama orang China buat membantu mereka menabung banyak uang. Jadi yang pertama dari 4 faktor yang dilakukan orang China buat membantu mereka menabung itu adalah mereka nggak suka mengejar barang mewah atau barang-barang yang cuma buat jadi simbol status. Sebagian besar orang China pengen tetap rendah hati dan nggak pengen mencolok. Jadi biasanya mereka menghindari tuh yang namanya produk-produk mewah. Terus faktor yang kedua, kalau orang China dapat duit, mereka biasanya mencoba hidup dari persentase kecil dari pendapatannya. Ibaratnya kayak gini nih, ada orang China yang tumbuh dengan duit yang sedikit banget pas masih kecil di Shanghai. Ada hari-hari dia bahkan gak bisa beli makanan dan tidur dalam keadaan lapar. Kalau dia bisa beli makanan, yang bisa dia beli paling cuma mantou. Itu loh roti putih yang rasanya plain dan harganya murah banget. Karena masa kecil yang keras itu, begitu dia mulai berkarir, misal dia dapat 1 juta rupiah, dia mencoba hidup dengan uang 100.000 rupiah dari 1 juta itu. Nah, sebenarnya bisa gak sih dia hidup cuma pakai 100.000 dari 1 juta yang dia dapetin? Enggak banget ya sebenarnya. Pasti ada waktu-waktu di mana dia harus mengeluarkan 600 atau 700 atau 800 atau 900 dari 1 juta itu buat bisa hidup sehari-hari. Tapi prinsip sederhananya di sini adalah dia mencoba menabung sebanyak mungkin dan hidup dengan uang yang sesedikit mungkin. Dan ini jadi salah satu faktor utama yang kayaknya banyak orang China lain juga pakai. Ini aturan yang bagus sih kalau kalian pengen membangun kekayaan juga. Tapi tolong pahami juga bahwa aturan kayak gini bisa bikin pola pikir kalian jadi yang sering disebut scarcity mindset soal uang. Jadi kalian perlu tahu bahwa secara psikologis, seiring kalian mendapatkan lebih banyak uang, kalian bisa ubah pola pikir kalian jadi lebih ke arah abundance mindset, yaitu pola pikir yang melihat bahwa uang itu ada cukup banyak di dunia ini, bahkan untuk kalian sendiri. Terus faktor ketiga yang dipakai orang China buat menabung banyak itu mereka benar-benar fokus ke kebutuhan mereka dibanding keinginan.
Satu pelajaran bijak lagi dari mereka adalah kalau kalian butuh sesuatu dan benar-benar harus ngeluarin duit buat sesuatu yang kalian butuhin itu, ya udah langsung aja keluarin duitnya, terutama kalau itu berkaitan sama kesehatan kalian. Jadi kalau misalkan nih kalian lagi menimbang-nimbang mau beli kursi meja yang estetik tapi kurang bagus, atau kursi ergonomis yang bisa bikin kalian lebih nyaman dan sehat sepanjang hari, mungkin lebih baik kalian pilih yang kursi ergonomis aja. Kalau aku ngelihatnya kursi ergonomis itu sebagai kebutuhan dengan alasan. Tentu aja nggak sampai ngambil logika ini ke tingkat yang paling ekstrim ya. Misalnya semua orang butuh baju, tapi itu nggak berarti kalian harus beli baju Gucci cuma karena lebih bagus dan itu kebutuhan. Jadi idenya di sini adalah jadilah bijak dalam pengeluaran, buat pilihan yang cerdas dan menabung sebisa mungkin. Kalau bicara soal keinginan sih masih boleh kok beli sesuatu yang kalian pengen, tapi pastiin kalian bakal dapat nilai yang benar-benar oke dari barang itu. Maksudnya adalah misalnya nih, kalian beli dompet seharga 3,5 juta rupiah yang udah kalian pengenin banget dari lama. Kalian sudah lama menabung untuk beli dompet itu. Nah, pastiin dompet itu bisa dipakai lama banget biar biaya penggunaannya bisa maksimal dinikmati sepanjang waktu. Kayak coba kalian ukur, bisa gak sih kalian pakai dompet itu selama at least 5 tahun ke depan? Kalau iya, berarti 3,5 juta itu bisa dibagi ke 5 tahun pemakaian. Jadi ibaratnya kalian ngeluarin uang kurang dari 2.000 rupiah per hari untuk pakai dompet itu. Gak bisa dipungkiri, kita semua bakal harus ngeluarin uang di beberapa titik selama hidup kita. Tapi pelajarannya di sini adalah, jadilah bijak dan hemat dalam mengambil keputusan. Terus faktor terakhir adalah, kalau kalian pengen nabung dengan cepat, orang China nyaranin untuk tetap di rumah dan masak di rumah. Aku pikir ini cukup umum ya di banyak budaya. Kita tahu kalau makan di luar tuh bikin kita ngeluarin duit lebih banyak dari yang seharusnya untuk makanan. Kayak kalau misalkan di keluarga aku sendiri sih, aku masih inget nih, dulu kami mungkin cuma makan di luar sekali setiap 2 minggu, atau bahkan sekali sebulan. Sisanya ya makan di rumah aja. Biasanya ngundang saudara-saudara atau teman-teman buat makan bareng itu udah jadi hal yang biasa. Jadi itu adalah cara keluarga kami buat bersosialisasi sebagai keluarga. Makan di luar tuh biasanya cuma buat acara-acara spesial gitu. Oke, semoga beberapa tips ini bisa jadi inspirasi buat kalian menabung. Kalau berhasil kasih tahu aku di kolom komentar ya. Dan seperti yang diucapkan orang China pas tahun baru, Gong Xi Fat Cai, yang artinya semoga kalian sukses dan kaya. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.